Alasan mengambil perkuliahan di bidang pertanian, saya ingin mempelajari ilmu pertanian yang lebih baik agar bisa langsung saya praktekkan di ladang saya, dan juga menyebarkan ilmu pertanian yang bagus dan baik kepada warga sekitar di lingkungan tempat tinggal saya. Mudahlah kita buat analogi, kubis dari petani itu 2.000, udah pasti pasar Tawangmangu itu 4-5.000. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk di ladang kita jual 4.000, udah otomatis nggak ada yang mau beli. Ya, inilah kondisi pertanian di Indonesia, apalagi di pasar Tawangmangu itu bisa dikatakan pasar bebas. Enggak, ini jual mas, satunya itu bisa sampai 2-3 kilo. Satu dari satu pok dari tanaman, bisa besar banget mas. Apalagi ini jaraknya lumayan jauh, jadi bisa gede banget. Oh, ini masih lama, ini baru 3 minggu, ya mungkin 30 harian lagi bisa dipanen. Baik, perkenalkan saya Siga Catur Wicaksono, umur 25 tahun, asal dari Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Profesi saya seorang petani hortikultural atau petani sayur. Awal mula menjadi petani tentunya dari ajaran orang tua yang sejak kecil diajari untuk bermain ke ladang, membantu kegiatan orang tua di ladang. Semenjak itu saya mulai merasa nyaman dan menyenangkan menjadi seorang petani. Ya, dari kecil saya emang sudah diajak orang tua saya untuk ke ladang, tapi fokus ke pertanian pada 2017 itu dikarenakan bapak saya meninggal dan saya harus menggantikan peran bapak saya untuk menggantikan pekerjaannya di ladang. Sejak akhir 2017 saya mulai fokus ke pertanian. Sebelum menjadi petani, dulu waktu 2017 saya masih seorang pelajar di sekolah menengah atas. Jadi kegiatan saya sebagai seorang pelajar atau siswa. Alasan mengambil perkuliahan di bidang pertanian, saya ingin mempelajari ilmu pertanian yang lebih baik agar bisa langsung saya praktekkan di ladang saya, dan juga menyebarkan ilmu pertanian yang bagus dan baik kepada warga sekitar di lingkungan tempat tinggal saya. Untuk ladang di belakang saya ini saya tanami cabai merah. Sebelum tanaman cabai ini ada tanaman bawang putih. Pada saat umur 70 hari setelah tanam saya tambahi tanaman cabai ini. Jadi setelah bawang putihnya dipanen, cabainya sudah mulai masa pertumbuhan. Ya, untuk kendalanya pada tanaman bawang itu terletak pada cuaca ya, karena sekarang kan masuknya itu kemarau basah, yang artinya itu tetap ada hujan di tengah-tengah musim kemarau. Jadi tantangannya di bawang putih itu ada pada daunnya. Kita harus bagaimana menjaga agar daun bawang itu tidak busuk, jadi perlu perawatan yang ekstra. Jadi tetap ada hujan di tengah-tengah musim kemarau, padahal yang diharapkan itu bawang putih itu dapat panas yang maksimal. Ya, sebenarnya cabai itu juga masuk di musim penghujan, tapi perlu perawatan itu pada daunnya agar tidak terkena kutu daun, dan juga batangnya agar tidak terkena layu fusarium, karena di beberapa bulan terakhir khususnya di Tawangmangu itu sedang marak yang namanya layu fusarium yang menyebabkan tubuh pohon cabai itu mati secara mendadak. Untuk perawatan tanaman cabai merah, kalau saya pribadi itu lebih terfokus pada pengendalian gulma atau rumput liar agar kelembapan tanah itu terjaga, dan juga bagaimana kita mengalirkan air hujan itu agar segera terbuang dari ladang.
untuk fase vegetatif, saya lebih menggunakan pupuk yang kandungan nitrogen dan kalsiumnya tinggi, yang menunjang untuk fase pertumbuhan. Untuk masa generatif atau masa pembuahannya, saya menggunakan pupuk yang kandungan fosfor dan kaliumnya yang tinggi, dan juga untuk agar tidak rontok bunganya. Untuk masa pertumbuhan cabai merah itu, kalau pengalaman saya dari umur 0 hari sampai 60 hari itu untuk masa pertumbuhan. Kalau untuk bawang merah, untuk pemupukan yang disebar itu 3 kali. Tapi untuk kocor karena berhubung bawang itu kan tanamnya dalam jumlah banyak, saya tidak menggunakan kocor. Tetapi untuk cabai pemupukan 2 kali yang disebar, tetapi untuk yang kocor itu setiap 10 hari sekali saya mengocor tanaman cabai saya. Untuk panen tergantung tanaman. Kalau ladang saya itu 2 sampai 4 kali panen. Untuk cabai merah biasanya bibit 1000 pohon itu menghasilkan 10 sampai 15 kg setiap kali panen. Ya, sebenarnya saya juga mengikuti perkembangan harga di pasar, tapi belakangan ini sangat susah untuk menebak harga di pasar. Kita sudah jauh-jauh hari menebak ini mungkin cabai akan melonjak pada bulan ini, ternyata juga akan meleset juga. Iya, kalau bawang putih itu pada bulan Mei sampai Juni itu biasanya petani mulai menanam bawang putih karena nanti dapatnya itu waktu pas kemarau. Setelah itu fleksibel, bisa dikasih kubis, brokoli ataupun cabai. Kalau kubis, brokoli itu biasanya akhir tahun harga akan melonjak. Untuk cabai biasanya juga harapan petani juga itu waktu panen harganya tinggi. Iya, itu seperti untuk pengalaman saya beberapa tahun terakhir itu seperti hukum alam ya. Kalau harga itu naik, pasti perawatan tanaman yang ada di ladang itu juga ikut sulit. Jadi kalau harganya murah itu perawatan tanaman sangat mudah, tidak dirawat pun kadang-kadang juga hasilnya sangat bagus. Tapi waktu harga naik, perawatan tanaman yang di ladang itu jujur sangat susah, butuh perawatan ekstra. Untuk penjualan hasil panen saya langsung diambil oleh pengepul yang ada di lingkungan sekitar saya. Iya, pengepul. Di pasar itu juga ada permainan. Kita petani langsung bawa ke pasar itu nggak ada yang beli. Iya, saya udah kong kali kong juga pengepul itu. Kita nekat bawa ke pasar itu nggak ada yang beli satupun nanti. Ujung-ujungnya bawa pulang lagi. Jarang Mas, orang sini itu ya kalau buat sehari-hari ya dikasih orang atau panen punya sendiri. Di sini walaupun di sini banyak sayur, pedagang sayur yang keliling itu juga banyak. Jadi bawa sayuran yang cuma seikat gitu kan buat dimasak harian. Kadang kan ada tengkulak yang pas jualannya di Pasar Legi ataupun Solo, daerah Solo itu ngambilnya di Pasar Tawangmangu, nanti dibawa ke Solo. Kita jual paling mudah lah, kita buat analogi kubis dari petani itu 2.000. Udah pasti Pasar Tawangmangu itu 4 sampai 5.000. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk di ladang kita jual 4.000, udah otomatis nggak ada yang mau beli. Ya inilah kondisi pertanian di Indonesia, apalagi di Pasar Tawangmangu itu bisa dikatakan pasar bebas. Mau dari wortel dari Kalimantan pun bisa datang, kubis dari Wonosobo, dari Ndiang itu juga bisa datang ke Tawangmangu. Produk Tawangmangu itu sekarang mulai kalah saing dari daerah-daerah lain. Belum lama ini kan ada wortel dari Brastagi, Sulawesi sana. Diantar per kontainer itu 100 ton, 100 ton. Sebenarnya nggak kalah, tapi konsumen itu kan pertama yang dilihat dari sebuah barang itu kan look-nya. Ya, packaging-nya bagus, jadi langsung ambil yang dari sana. Brastagi itu kemasan 5 kilo udah di plastik wrap, masuk kardus, jadi kan pembeli itu enak langsung ambil. Kalau di sini kan masih dikemas pakai plastik yang manual. Enggak, ini jual Mas. Satunya itu bisa sampai 2 sampai 3 kilo. Dari tanaman. Oh, bisa besar banget Mas. Apalagi ini jaraknya lumayan jauh, jadi bisa gede banget. Oh, ini masih lama, ini baru 3 minggu, ya mungkin 30 harian lagi bisa dipanen. Apalagi kalau kita kocornya sama pakannya itu terjamin cepet banget. Dulu saya pun pernah nanam sawi putih itu rata-rata satu umbinya itu biasa 1 buahnya sampai 2 sampai 3 kilo.
Tapi kebutuhan pasar itu dicari yang, 1 buahnya itu 1 kilo, jadi agak susah penjualannya juga. Iya, terlalu gede, jadi harus mau nggak mau harus dipotongi kemasan 1 kiloan. Itulah dari petani pengennya tanamannya bagus, besar, tapi yang beli mintanya yang kecil-kecil biar praktis. Eee, Pesan untuk anak muda yang kurang minat di bidang pertanian ya, saya punya harapan petani itu sukses di tangan pemuda. Generasi muda itu kan melek akan teknologi, jadi ide, gagasan, inovasi dari generasi muda sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pertanian yang lebih maju dan lebih modern. Yang pertama, impian untuk diri saya yaitu tetap konsisten di bidang pertanian walaupun di era zaman sekarang sektor pertanian itu terpinggirkan, dan untuk secara umum untuk generasi muda yang belum mau pertanian, mari kita terjun ke pertanian karena ide dan gagasan kita itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Jadi marilah ide, gagasan, energi baru yang dimiliki oleh pemuda itu bisa sangat berpengaruh demi kemajuan pertanian. Bertani itu menyenangkan dan keren, maka dari itu mari kita bertani.